Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nima Delena Dewi, guru SMA Negeri 8 Malinau, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan materi perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan keamanan dengan submateri pokok dinamika pelanggaran hukum di kelas 12 MIPA 3. Untuk lebih jelas, berikut praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar kalian baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, apa kalian sudah menyiapkan buku kalian? Sudah. Ada yang belum? Kalau yang belum, silakan bukunya diambil agar kita ya siap untuk belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan cek kesiapan kalian. Silakan kalian berdiri. Perhatian kalian akan berdiri. Oke. Kalian sudah rapi, kelas kalian juga sudah bersih ya. Silakan duduk kembali. Terlebih dahulu Ibu absen kalian ya. Aldo, Angleni, dan Tian. Oke, berarti di kelas ini hanya 2 orang yang tidak hadir ya. Ketua kelas Joshua, silakan sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Kristen, saya pimpin. Yesus, haleluya, amin. Oke, sebelum memulai pemateri pembelajaran, kalian masih ingat materi yang Ibu ajarkan minggu lalu? Mengenai apa? Mengenai peranan lembaga penegak hukum. Apa saja lembaga-lembaga penegak hukum?
ajarkan minggu lalu. Oke, agar kita lebih semangat belajar, Ibu akan mengajak kalian speaking agar lebih semangat. Kalian tahu kan tepuk PPK? Tahu. Tahu. Ayo, siapa yang mau menjadi pemimpinnya di depan? Bikin? Oke, silakan. Mungkin udah baiknya saya pulang ke rumah ke wanita ini. Saya Teguh PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk ya. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke, untuk pertemuan di ketiga ini, Ibu akan melanjutkan materi yang minggu lalu, yaitu adalah mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, tata konsep dari materi yang di bab 3 ini mengenai dinamika pelanggaran hukum, ada 3 sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu berbagai kasus pelanggaran hukum, yang kedua macam-macam sanksi pelanggaran hukum, dan yang ketiga partisipasi, perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran: setelah kalian mempelajari materi pembelajaran perlindungan dan penegakan hukum dengan model pembelajaran program based learning, nah, peserta didik diharapkan mampu menguraikan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum dengan benar. Yang kedua, menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan penegakan hukum dengan benar. Dan yang ketiga, mengevaluasi berbagai kasus pelanggaran hukum di masyarakat dengan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, ini ada video yang akan Ibu tayangkan. Nanti dalam video ini silakan kalian simak video ini dengan baik, kalian cermati. Nah, dari video itu nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan. Oke, tadi kan kalian sudah menonton video yang Ibu tayangkan. Dan sekarang dari video yang tadi, peristiwa apa yang terjadi dalam video itu? Ya, adanya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh masyarakat. Betul yang diduga. Tadi ada siswa kan? Nah, siswa seharusnya siswa itu datang ke sekolah, tetapi nongkrong di jalan. Nah, itu kan termasuk pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh seorang siswa, baik peraturan di keluarganya ataupun peraturan terhadap peraturan yang ada di sekolah. Dia tadi siswa itu harusnya datang ke sekolah malah nongkrong, bolos. Nah, itu kan kasihan ya. Yang dirugikan kita sendiri, ya begitu juga dengan orang tua kalian. Orang tua kalian merasa, oh anak saya sudah pulang ke sekolah karena menggunakan seragam sekolah, tetapi
ada. Bagaimana cara mencegah? Agar pelaku-pelaku itu dapat mendapatkan efek. Iya, diberikan sanksi yang tegas oleh Satpol PP, misalnya seperti tadi yang manusia silver yang diberikan, dibawa dia ke dinas sosial, diberikan pengarahan-pengarahan agar bisa menjadi pekerjaan yang lebih baik. Begitu juga siswa tadi kan dikumpulkan. Nanti kalau kalian ada seperti itu, kemungkinan nanti orang tua kalian itu akan dipanggil. Anak ibu tidak datang ke sekolah, tetapi malah nongkrong di jalan. Berarti hal seperti tadi yang di video itu tidak boleh kita lakukan. Kalian sebagai siswa ya pagi datang ke sekolah, izin dengan orang tua datang ke sekolah, berarti kalian harus datang ke sekolah, jangan lagi belok ke sana ke sini, datang ke sekolah. Nah, di sini ada gambar. Yang pertama mengenai gambar apa ini? Ya, gambar pembunuhan. Yang ini? Ya, penangkapan pelaku tindak pidana korupsi. Yang ketiga? Dari gambar ini termasuk apa? Ya, ini termasuk ke dalam pelanggaran hukum yang biasa terjadi di lingkungan kita. Nah, saat kalian memperhatikan, kalian tahu tadi yang kalian katakan bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Nah, apa sebenarnya pelanggaran hukum itu? Perbuatan melanggar hukum, ada yang lain? Pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Iya, pengingkaran hukum itu atau pelanggaran hukum itu adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum itu sendiri ya. Contohnya seperti tadi kalian bolos, tidak sekolah, kan itu termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Nah, mengapa bisa terjadi pelanggaran hukum ini? Seperti yang kalian katakan tadi apa? Ya, kurangnya kesadaran terhadap peraturan. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa pelanggaran hukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, atau bisa dikatakan lagi bahwa pelanggaran hukum itu adalah merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh seseorang yang telah ditetapkan oleh lembaga hukum ataupun peraturan yang berlaku. Nah, contohnya seperti ini di gambar. Ini kan jalan satu arah. Berarti kalau jalan satu arah berarti tidak boleh ada yang melawan arah. Sedangkan ini ada 3 pengendara ini yang melawan arah. Yang melawan arah mana lagi tidak menggunakan jalan. Ya, ini tidak boleh kita lakukan ya. Lanjut. Pelanggaran hukum itu dikatakan sebagai ketidakpatuhan seseorang terhadap peraturan yang ada. Nah, apa yang menyebabkan kenapa seseorang itu tidak patuh terhadap hukum? Itu kan disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama apa? Nah, pelanggaran hukum itu oleh si pelanggar sudah dianggap biasa. Contohnya, kecil lagi kalian sebagai siswa, ada yang suka terlambat? Ada nggak yang suka terlambat datang ke sekolah? Ada. Pasti itu ada yang suka terlambat kan? Berarti itu mereka tuh sudah menganggap terbiasa. Mereka tuh sudah terbiasa turun sekolah terlambat, cuek saja. Walaupun dipanggil oleh guru piket, disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya sendiri, disuruh pungut sampah, karena itu mereka anggap sudah terbiasa mereka lakukan. Ya dari terkecil, misalkan dari kebiasaan kalian terlambat itu pasti karena kalian itu bangunnya kesiangan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan apa? Ya, tuntutan kehidupan. Misalkan contoh, kita aja di SMA 8 ini kan siswa itu dilarang
meminta izin untuk misalkan seperti kalian sekarang, ibu suruh kalian menggunakan HP, itu kan kita izin terlebih dahulu agar nanti HP kalian tidak ditangkap. Nah, itu kan tidak sesuai dengan peraturan. Karena apa? Sedangkan di era yang sekarang, di era 4.0, artinya era digital, segala sesuatu informasi mengenai materi pembelajaran ataupun yang lainnya itu kan kalian tidak hanya berbuku pada buku cetak, tetapi kan kalian bisa menggali informasi menggunakan gadget yang kalian miliki. Ada yang seperti itu, enggak kan? Contoh perilaku melanggar hukum. Contoh perilaku melanggar hukum yang pertama ini di mana? Di lingkungan keluarga. Yang bisa menyebutkan? Iya betul ya, tidak mematuhi orang tua atau mendengar perkataan dari orang tua. Yang kedua, iya, mengganggu saudara yang sedang belajar. Lagi? Apa nah? Ya, tidak mematuhi jam tidur atau tidurnya tuh larut malam. Itu kan termasuk ke dalam pelanggaran peraturan yang ada di lingkungan keluarga. Berikut yang kedua. Ini di lingkungan sekolah. Apa saja pelanggaran hukum? Ya, seperti yang tadi ibu katakan, suka terlambat. Lagi? Bolos. Tidur di dalam kelas. Iya, tidak masuk. Berarti kan karena tidak kesadaran terhadap ini ya, belajar. Berpakaian tidak rapi. Ada lagi? Nyontek pada saat ujian atau ulang. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Ini contoh perilaku yang melanggar aturan di lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Iya, membuang sampah sembarangan, mencuri, main judi, lagi? Mabuk-mabukan. Iya. Terus tidak ikut gotong royong. Terus pas ronda malam tidak ikut memberikan alasan yang tidak masuk. Ya, nah itu termasuk ke dalam contoh perilaku yang melanggar peraturan yang ada di lingkungan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan negara. Ya, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, seperti kasus yang sekarang lagi viral. Salah satunya yang tadi gambarnya paling depan, pembunuhan, perampokan itu kan di korupsi, itu kan pelanggaran. Sebagai masyarakat di dalam berbangsa dan bernegara, di mana negara kita ini adalah negara yang heterogen, berarti tidak hanya ada satu suku, tidak hanya ada satu agama. Kadang-kadang orang itu memicu hal yang benda-benda itu melalui media sosial. Nah, itu kan termasuk ke dalam pelanggaran hukum, itu kan tidak boleh, yang akan mengakibatkan terjadinya perpecahan. Bentuk sanksi dari pelanggaran hukum, misalkan ini ya, gambar ini. Ini kan sudah ada keterangan dilarang parkir, kan? Kalian lihat kan? Keterangannya dilarang parkir, tetapi masih ada aja orang-orang yang memarkir kendaraannya di situ. Nah, biasanya kalau di kota-kota besar seperti ini, itu nanti kalian itu akan diderek mobil kalian oleh petugas. Kadang dikempeskan banyak langsung di ini kan, langsung direk, itu kan tidak boleh karena sudah ada keterangan dilarang parkir. Sanksi dari norma atau hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu adalah norma agama. Nah, norma agama itu sendiri merupakan apa? Aturan atau petunjuk hidup
tidak terus kalian melanggar peraturan yang dilarang oleh agama kalian, berarti sudah tidak beribadah, bermain judi lah. Setelah itu tidak pernah beramal, dan sanksinya itu pun memang tidak kalian dapatkan di kehidupan kita ini, tidak dihukum, tidak dipenjara, tetapi nanti akan kita sanksi itu akan kita dapat pas kita setelah norma kesopanan. Norma kesopanan itu artinya norma yang timbul dari hasil pergaulan di dalam masyarakat. Misalkan ini kan yang kita lakukan ya, menghormati yang lebih tua, terus tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan. Nanti kalian ini Bu kasih pakai tangan kiri, itu kan tidak sopan. Berarti kita harus menerima dengan tangan kanan, dan kita pun harus memberikan dengan menggunakan tangan kanan. Masa kita berikan kan tidak sopan. Misalnya Ibu berikan kalian ini Bekir, ini kamu ambil, tadi Ibu pinjam dompet kamu, kan Ibu tidak sopan, itu tidak boleh seperti itu. Tetap kita menggunakan tangan kanan. Kalau seandainya kita sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar ini, apa yang akan terjadi? Pasti karena dicemooh oleh masyarakat. Ih, kenapa sih dia seperti itu? Itu kenapa ya? Anaknya siapa? Nah, bilang lagi anaknya siapa? Kasihan dong. Semoga kalian dicemoohkan oleh masyarakat. Alkitab tidak ingin dicemooh di masyarakat, digunjingkan di masyarakat. Berarti kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Nah, yang berikutnya itu adalah norma hukum. Norma hukum itu merupakan pedoman hidup yang dibuat oleh pihak yang berwenang, yang bertujuan mengatur manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patuh terhadap aturan berlalu lintas. Dilarang mencuri, kita harus membayar pajak, dan lain-lain. Ciri-ciri perilaku yang sesuai dengan hukum. Tadi dikatakan tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, disenangi oleh masyarakat. Kenapa kalian disenangi oleh masyarakat? Karena kalian tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, misalkan mencuri dan lain-lainnya. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan, ada yang ingin ditanya sebelum Ibu lanjut? Silakan. Silakan, siapa? Bikin ya? Namanya kita melakukan tindakan pidana pembunuhan, misalkan karena tidak sengaja atau karena kalian itu membela diri kalian. Misalkan karena kalian dirampok, akhirnya kalian melawan, secara tidak sengaja kalian menusuk perampok itu. Itu kan kalau di dalam hukum itu kan kalian juga termasuk dalam pelanggaran hukum dong. Itu membunuh yang terdapat dalam pasal 338 tadi. Tetapi karena di sini kalian membela diri kalian, kalian tetap dihukum, tetapi hukuman kalian itu diringankan dari 15 tahun penjara. Dari tuntutannya itu bisa menjadi 8 tahun, 7 tahun, 6 tahun. Tetapi hukuman itu tetap berlaku. Saya punya bertanya. Apakah menghina seseorang atau melakukan bully atau melakukan body shaming terhadap orang itu termasuk dalam pelanggaran hukum? Ya, itu termasuk ke dalam pelanggaran hukum. Kalau kalian tahu itu pelanggaran hukum, berarti tidak boleh kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Duduk dulu dengan kelompoknya kalian. Duduk dengan kelompok. Nah, kelompoknya kemarin kan sudah dikirim di grup ya. Silakan duduk dengan kelompok. Oke, karena kalian sudah duduk dengan kelompok. Nah,
itu kan di LKPD nanti kalian isi nama kelompok kalian. Kan ada 5 anggota, kalau yang 6 nanti ditambah lagi. Nah, silakan kalian baca, simak artikel seperti yang sudah ditayangkan di LCD ya. Nah, setelah itu ada pertanyaan dari artikel yang telah kalian baca. Ini ada 4 pertanyaan. Ini akan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, setelah nanti kalian diskusikan, ya akan dipresentasikan. Nah, nanti dalam penilaian ini yang ibu nilai yang pertama itu bagaimana cara kalian berdiskusi dengan teman di dalam menyampaikan pendapat kalian dengan anggota kelompok kalian. Terus nanti juga kalian pada saat diskusi di depan setelah dipaparkan hasil diskusinya oleh kelompok, di saat kalian bertanya, memberikan masukan atau memberikan sanggahan terhadap jawaban dan lain-lainnya, itu juga nanti akan dinilai. Oke, silakan dikerjakan ya, waktunya 20 menit. Oke, di sini ibu tidak akan memberikan kepada semua kelompok untuk memberikan argumentasinya ya, atau hasil dari diskusinya. Nah, di sini kita tunjuk salah satu kelompok untuk mempersingkat waktu, yaitu dari kelompok 5 sudah siap? Siap. Silakan kelompok 5. Kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Nah, berdasarkan artikel yang telah ada di LKPD ataupun di slide. Selanjutnya soalnya akan dibaca oleh Jalki dan juga Joakim. Baik, saya akan membacakan pertanyaan. Yang pertama, pelanggaran hukum apa yang dilanggar dari kasus tersebut? Saya persilakan kepada Disanta untuk menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sesuai hasil diskusi kami, pelanggaran hukum yang dilanggar adalah tindakan pidana pengedaran uang palsu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai pemalsuan uang. Pertanyaan yang nomor 2, apa yang menjadi faktor penyebab pelanggaran tersebut? Saya persilakan kepada Daniel untuk menjawab. Sesuai dengan diskusi kelompok kami, faktor yang melatar belakangi pelanggaran tersebut faktor ekonomi yang membuat pelaku menjadi nekat untuk melakukan pelanggaran hukum memasukkan uang. Ya, pertanyaan nomor 3, sanksi apa yang mungkin akan diterima oleh pelaku? Dan persilakan ini. Sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami terhadap penyidiknya, dalam hukum pelaku akan menerima sanksi penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 10 miliar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Dan dalam masyarakat, setelah pelaku terjebak dari hukum pidana penjara kemungkinan ia akan dikhususkan dalam lingkungan masyarakat dan keluarga. Selanjutnya pertanyaan nomor 4, bagaimana solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? Saya persilakan. Nah, pada solusi soal nomor 4 ini kami menyiapkan 2 solusi. Yang pertama dari solusi dari pemerintah dan kedua solusi dari masyarakat. Nah, solusi dari pemerintah ini kita ketahui pemerintah telah membentuk suatu badan upaya pencegahan dan pemberantasan uang palsu. Lalu
melalui Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu, di mana fungsi dari badan tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2022, yaitu pertama Pasal 2 Ayat 1. Kota Surpal memiliki fungsi sebagai koordinator pemberantasan uang rupiah palsu, dan Pasal 2 Ayat 2 yaitu fungsi daripada Kota Surpal yaitu memandu kegiatan dari operasi pencegahan dan pemberantasan uang palsu. Kemudian solusi yang kedua yaitu solusi dari masyarakat itu sendiri adalah ketika bertransaksi, masyarakat harus dapat menolak dan menjelaskan keaslian terhadap uang palsu untuk asal mengenai uang tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa Bank Indonesia telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Maka dari itu masyarakat juga perlu berikut campur untuk mencegah terjadinya penyebaran uang palsu. Selanjutnya, jika dari presentasi atau hasil diskusi kami, jika ada teman-teman yang merasa kurang paham atau ada yang ingin tanyai, kami persilakan. Silakan. Baiklah, saya Dea dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kan kalian bilang kalau solusi dari pemerintah itu ada juga sosialisasi kepada masyarakat kan. Selain itu, apakah ada cara pemerintah untuk membuat uang itu tidak akan mudah ditiru lagi gitu? Atau apakah ada cara supaya pemalsuan uang ini tidak akan terjadi lagi gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dea pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dea. Nah, tadi ditanya apa cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah pemalsuan uang selain sosialisasi. Nah, yang dapat dilakukan adalah selain pemerintah, di sini kita ketahui juga aparat hukum itu juga dapat melakukan kontribusi pencegahan pemalsuan uang dengan misalkan di dalam suatu lingkungan masyarakat terdapat laporan untuk suatu kasus pemalsuan uang. Nah, aparat hukum ini bertugas untuk menegakkan hukum yang berlaku kepada pelaku pelanggaran hukum pemalsuan uang tersebut. Nah, hukum ini berada pada Undang-Undang Pasal 1 Nomor 7 Tahun 2011 mengenai pemalsuan uang, yaitu tindak pidana maksimal 15 tahun dan penjara dengan tindakan pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp10. Cukup. Selanjutnya jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok lain. Kayak yang dijelaskan dari kelompok kalian, semua pertanyaan dari dia itu sudah ada himbauan dari pemerintah sama BI Bank Indonesia dari masyarakat. Tapi kenapa peredaran uang palsu tetap bisa berjalan di sekitar masyarakat ini? Terima kasih atas pertanyaan dari Dea. Saya akan menjawab lagi. Jadi mengapa sudah ada hukum yang ada, tapi masih ada juga peredaran uang palsu yang terjadi di lingkungan masyarakat? Nah, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kalau tidak salah nomor 2, bahwa faktor yang membuat masyarakat itu melakukan pemalsuan uang adalah faktor ekonomi. Nah, karena terjepit dengan faktor ekonomi yang rendah, maka masyarakat itu mau tidak mau atau nekat melakukan tindak pidana tersebut, yaitu pemalsuan uang. Walaupun mereka tahu bahwa ada hukum yang berlaku, karena faktor ekonomi mereka yang tidak meningkat setiap tahunnya dan membuat mereka harus melakukan hal tersebut, dan juga kesadaran mereka, kepatuhan mereka terhadap hukum yang ada itu sangat-sangat rendah. Maka masih banyak sekali di lingkungan masyarakat tertemui adanya pemalsuan uang yang terjadi. Kami akhiri presentasi kami hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam keberlangsungan presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kesalahan tutur kata atau sikap kami. Kami mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Nah, bahwa benar apa yang dikatakan oleh kelompok 5 tadi ya. Yang pertama, pelanggaran hukum apa yang ada di dalam artikel
pelanggaran hukum tindak pidana pemalsuan uang, yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Yang kedua, kenapa penyebab pelanggaran tersebut? Nah, selain betul yang dikatakan oleh kelompok 5 juga bahwa itu adalah faktor ekonomi. Selain faktor ekonomi, itu juga adalah faktor dari kesadaran kita sebagai bangsa terhadap peraturan yang berlaku di negara ya. Yang ketiga, sanksi apa kemungkinan yang akan diberikan? Itu sudah benar yang disampaikan oleh kelompok 5 bahwa itu sanksinya itu bagi pelaku tindak pidana itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang terdapat dalam pasal 1-nya itu adalah maksimal 15 tahun penjara dan denda 10 miliar. Yang keempat, bagaimana solusi mencegah terulangnya kasus tersebut? Seperti yang sudah dikatakan oleh kelompok 5 dari Bank BNI itu sudah membuat satu badan-badan ya penyelidik mengenai uang palsu. Selain itu juga pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap agar masyarakat itu bisa membedakan uang palsu dengan uang yang tidak patut. Mengakhiri pembelajaran di sini Ibu akan berikan kalian soal sebagaimana kemampuan kalian bisa menerima materi yang sudah Ibu tayangkan tadi. Apa semua HP-nya sudah berisi paketan data? Oke. Saya yang salah dulu. Inggris skema C. Terakhir. Ya betul. Memastikan lagi betul. Iya, dibaca. Sampai tentang. Ada juga yang langsung jawab apa ya? Oke, selesai sudah. Oke, sebelum Ibu mengakhiri materi, siapa yang bisa menyimpulkan materi
Sehingga di sini dapat kita simpulkan agar kita tidak mendapatkan sanksi atau hukuman terhadap satu tindakan yang bisa menimbulkan pelanggaran hukum, kita di sini harus sadar terhadap peraturan yang ada di negara kita, baik itu di keluarga, sekolah ataupun masyarakat. Yang paling hukum terbesar adalah di lingkungan sebagai bangsa dan negara. Apabila kita sebagai warga negara patuh terhadap hukum, sadar terhadap hukum, berarti kita sendiri tidak akan terjerat terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran terhadap hukum itu sendiri. Berarti kalian ibu harapkan setelah kita mempelajari materi ini, ibu harapkan apa yang kalian bisa lakukan sebagai seorang siswa. Berarti tidak boleh lagi yang namanya melanggar peraturan sekolah seperti terlambat, menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan harinya dan lain-lain. Berarti kan kita tuh harus rapi, tidak boleh mencontek dan lain-lainnya. Itu harapan ibu setelah kalian bisa setelah kita mempelajari materi ini, semoga apa yang setelah kita pelajari bisa kalian terapkan di lingkungan keluarga kalian dari hal yang terkecil kalian sebagai seorang siswa di sekolah ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih kalian sudah belajarnya juga senang. Nah, nanti kalian bisa ambil yang di LKPD Pak NKK. Silakan nanti kalian tugasnya kalian kerjakan, ada di pilihan tugas ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri materi pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Ketua kelas silakan pimpin. Baiklah, mari kita berdoa. Bagi yang beragama Kristen, saya yang pimpin. Ya Bapak, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal pembelajaran kami hingga selesai. Ya Bapak, kami akan mengakhiri pelajaran ini, kiranya Engkau menyertai kami semuanya. Ya Bapak, yang perlunan dan doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dari Ibu cukup sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya.